Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, jumpa lagi kita pada pertemuan mengenai mengaji secara online ya. Kali ini saya akan membahas mengenai dosa jariah ya. Nah, dosa jariah. Sebelum saya memberikan penjelasan mengenai dosa jariah, saya ingin sedikit memberikan gambaran pengantar, yaitu mengenai mendahului sebuah perbuatan ya. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk ya. Kita mungkin belum lama ini ya pernah mendengar sebuah berita ya. Sebuah berita yaitu ini ada sekitar 5 tahun yang lalu ya, ketika itu ojek online itu baru saja booming dan masuk berita ya bahwa seorang pengemudi ojek online itu dalam sebulannya bisa mendapatkan gaji sebesar mendapatkan fee ya sebesar 7 juta rupiah. Nah, kalau itu ya, itu adalah suatu yang baik gitu ya. Itu adalah suatu yang baik ya. Suatu yang baik. Memang ketika awalan suatu yang baik ya, itu memiliki dampak yang sangat besar. Tapi jangan salah, suatu yang buruk pun juga bisa demikian. Ya, misalkan ada sebuah MLM yang tidak jelas gitu ya, yang berkedok MLM ya. Para pendiri MLM itu mungkin dia bisa mendapatkan puluhan juta atau bahkan miliaran atau bahkan triliunan rupiah ya. Tapi begitu orang-orang di bawahnya kaki-kakinya ya sangat sulit untuk mendapatkan, jangankan puluhan juta, 1 juta pun mungkin mereka akan sulit gitu ya. Kenapa? Karena MLM tersebut ya, dia tidak sesuai dengan syariat ya. Nah, apa sih sangkut pautnya dengan yang kedua ini ya, dengan dosa jariah, yaitu kita mengajak seseorang tapi kita tidak melihat syariatnya ya. Kita tidak melihat peraturan agamanya ya. Kita tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur gitu ya. Dan kita sebagai seorang muslim ya, kita harus juga mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melarang ikut-ikutan ya. Orang-orang yang mereka itu dahulunya itu adalah orang-orang yang hanya berpandangan pada materi saja ya. Orang-orang yang hanya berpandangan pada keuntungan duniawi saja. Nah, belum lama juga sempat tren yaitu sebuah mata uang kripto ya, mata uang digital. Nah, ini yang menjadi boomingnya, mata uang ini dijadikan sebagai alat untuk spekulasi ya. Nah, mungkin pada saat pertama kali mata uang itu diluncurkan dan dijadikan sebagai alat spekulasi, mungkin memang dia bisa mendapatkan banyak keuntungan di situ. Tapi satu yang harus kita ingat ya, bahwa keuntungan, laba itu bukanlah tolok ukur halal dan haram ya. Keuntungan mungkin besar pada saat itu ya, mendapatkan sesuatu yang lebih mungkin bisa dapat dari situ. Tapi itu bukanlah tolok ukur halal dan haram. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tolok ukur halal dan haram? Ya, kita lihat pada substansinya, ya. Substansi halal dan juga substansi pada keharaman, ya.
Nah, pada saat ini kita harus bisa melihat ya. Kita harus bisa melihat, bisa menganalisa ya dengan kacamata iman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 170 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Yang kurang lebih artinya, dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan pada ayat ini kita diperintahkan dan kita memerintahkan untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu berupa kitab suci yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi mereka menjawab, tidak gitu ya. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami, pada pendahulu-pendahulu kami ya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, di ayat ini jelas sekali bahwa mengikuti orang-orang dahulu ya, apabila orang-orang tersebut tidak sesuai dengan syariat ya, tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita wajib meninggalkan mereka. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala, ya, mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang Arab ketika itu ya, untuk menjalankan syariat Islam, ya, untuk menjalankan syariat Islam secara kafah, ya. Jangan anggap kita katakan ya, jangan sampai kita katakan bahwa jilbab ya atau apa baju-baju yang menutup aurat itu adalah budaya Arab, bukan ya. Justru sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, orang-orang Arab itu mohon maaf berpakaiannya hampir dapat dikatakan tidak berpakaian atau bisa dikatakan mereka bertelanjang ya, tidak memakai pakaian sama sekali. Nah, justru ketika Islam datang ya, dan Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka para sahabat Rasulullah itu meninggalkan hal-hal yang demikian, ya, meninggalkan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itulah ya, kita sebagai umat Islam janganlah kita mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau mungkin menjadi sebuah dosa yang turun-menurun. Nah, inilah yang saya katakan sebagai dosa jariah ya. Hati-hati ya. Dosa jariah. Ya, ada amal jariah, ada dosa jariah ya. Jangan sampai kita sebagai orang yang mungkin dituakan atau mungkin seorang yang memiliki kedudukan, kelebihan atau kayak yang lebih tua atau segala macamnya ya. Kita mengajak orang-orang di bawah kita untuk melakukan sebuah dosa ya. Mulai dari yang mungkin menurut kita itu ringan ya. Ya contoh misalkan ya merokok ya. Mohon maaf ini ya para perokok ya. Orang yang sebelumnya tidak merokok diajak merokok sama kita kan. Diajak merokok bareng-bareng. Akhirnya apa? Orang yang tadinya tidak merokok dia merokok dan akhirnya itu pun dilakukan lagi oleh dia dan terus disambung lagi sampai anak keturunannya sambung lagi. Nah, ini hati-hati ya, ini bisa dikatakan sebagai dosa jariah ya. Nah, dosa jariah ini Allah Subhanahu wa taala putus ya. Allah putus dosa jariah ini melalui ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 170 ini ya. Itu dikatakan bahwa ini jelas sekali Allah menyuruh kita umat Islam ya untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Dan Allah melarang ya mengikuti para nenek moyang kita ya, bukan cuma nenek moyang, mungkin apakah itu orang yang lebih tua atau mungkin bisa jadi orang tua kita ya. Tapi kalau orang tua ya kita harus dengan cara-cara yang halus ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam contohkan ya, dan itu juga ada dalam Al-Quran ya,
bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya melayani orang tuanya dengan cara yang sangat santun ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merawat beliau yaitu Azar ya. Ada yang mengatakan itu adalah ayahnya, tapi juga ada yang bilang itu adalah pamannya ya. Yang pastinya Azar itu adalah seorang pembuat patung ya, dan yang merawat Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun berbeda keyakinan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan perhatian pelayanan pada orang tuanya secara baik. Nah, tapi ya memiliki prinsip ya, walaupun berbeda keyakinan tapi tetap memiliki prinsip, yaitu tidak mengikuti Azar yaitu ayahnya atau pamannya ya, untuk menyembah tidak mentaati Azar ya, sang pembuat patung ya, dan tidak ikut menyembah gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Kita sebagai seorang muslim kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik, karena itu adalah sebuah kalau dibilang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, janganlah kalian itu menganggap remehnya suatu dosa, kecilnya suatu dosa. Karena bisa jadi dosa yang kita remehkan itu, dosa yang kecil itu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka ya. Dan janganlah kalian ya menganggap remeh suatu amalan soleh ya, karena bisa jadi amal soleh tersebut ya yang kita remehkan itu, atau amal soleh yang kecil itu bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, artinya kita jangan menganggap remeh dosa-dosa kecil ya, dan kita harus tinggalkan itu ya. Dan juga kita jangan meremehkan amal-amal soleh yang kecil, dan kita harus lakukan itu. Nah, jadi selain itu ya, selain kita tidak meremehkan, kita juga harus menyampaikan segala kebaikan ya. Orang-orang zalim, orang-orang yang jahat, mungkin mereka dengan penuh semangat menyampaikan sebuah kebatilan yang menyebabkan mereka mendapatkan dosa jariah ya, dosa turun menurun, akibat dia orang yang tadinya lurus jadi bengkok, lalu turun lagi ya kebengkokan tersebut ya, dan itu sangat berbahaya ya. Dan itu sangat berbahaya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah membahas ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 170 ya. Oke, mungkin itu sedikit ya dari Al-Fakir ya, dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita semua ya, untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.